Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Alia Putri Prabudi dari kelas 12 Agama. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Perang Khandaq. Perang Khandaq ini adalah salah satu perang yang paling fenomenal di zaman Rasulullah. Cek ceritanya. Nah, teman-teman, Perang Khandaq ini adalah salah satu perang yang paling fenomenal di zaman Rasulullah. Kenapa sih dibilang Perang Khandaq? Nah, jadi sejarahnya itu adalah Perang Khandaq itu terjadi pada tahun 5 Hijriah atau sama dengan 627 Masehi. Kenapa sih dibilang Perang Khandaq? Karena di masa itu ada yang namanya Salman Al-Farisi yang memiliki ide, yaudah kita bakal gali parit aja. Nah, kata Khandaq itu sendiri berasal dari kata Persia yang artinya telah digali. Oke teman-teman sekalian, Perang Khandaq ini juga disebut sebagai Perang Ahzab. Kenapa sih dibilang Perang Ahzab? Nah, dikarenakan pada saat itu kaum atau musuh yang dihadapi oleh Rasulullah SAW berserta pasukannya adalah pasukan koalisi antara kaum kafir Quraisy, Yahudi, dan juga gabungan dari kaum kafir Bani Nadir. Nah teman-teman, jadi penasaran kan sebenarnya apa sih penyebab terjadinya Perang Khandaq ini sendiri? Perang Khandaq ini terjadi dikarenakan kekhawatiran dari pihak kaum kafir Quraisy dan juga kaum kafir Yahudi. Ya, mereka ini khawatir kayak, oh ini Islam makin lama makin banyak nih pengikutnya. Mereka khawatir akan eksistensi dari umat Islam itu sendiri. Dan juga ada dari referensi lain mengatakan bahwa mereka mempunyai dendam kepada Rasulullah sehingga mereka hendak membunuh Rasulullah di Perang Khandaq ini. Nah, selain itu teman-teman, perang ini juga terjadi dikarenakan kaum Ghatafan ini ingin menguasai lagi perdagangan di Madinah dan juga ingin balas dendam karena selama ini ketika mereka perang dengan umat Islam mereka selalu kalah. Jadi mereka mau balas dendam di Perang Khandaq ini. Nah, teman-teman sekalian, ternyata Perang Khandaq ini terjadi secara dadakan. Pada saat itu Jibril mendatangi Rasulullah dan mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, nanti 6 hari lagi bakal ada pasukan berjumlah 10.000 yang itu dimana berisi dari kaum kafir Quraisy, Bani Nadir, serta Ghatafan yang ingin membalas dendam kepadamu dan ingin membunuhmu. Nah, bandingin nih teman-teman, ini 6 hari lagi mau nyampe dan jumlah pasukannya sejumlah 10.000 pasukan. Bayangin teman-teman. Selanjutnya Rasulullah pun mengatakan, terima kasih wahai Jibril, aku akan mempersiapkan pasukan-pasukanku. Setelah itu Rasulullah pun mengundang sahabat-sahabatnya dan mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, sesungguhnya sebentar lagi akan terjadi perang besar di mana musuh kita berjumlah 10.000 pasukan. Terus Rasulullah bilang, pasukan kita ada berapa? Coba dikumpulin. Lalu para sahabat pun mengumpulkan orang-orang dan mengatakan bahwa, wahai Rasulullah, sesungguhnya pasukan kita hanya berjumlah 3.000 pasukan. Oke teman-teman, gini ya, kita berpikir secara logika aja nih. Pasukan kaum kafir ada 10.000 dan pasukan kaum muslimin cuman ada 3.000 pasukan. Secara logika nih, siapa yang menang? Pasti dong kaum yang berjumlah 10.000 pasukan. Nah teman-teman, ini kan perbandingannya jauh banget. Terus Rasulullah bilang kayak gini, gak apa-apa wahai sahabat-sahabatku, insya Allah kita bakal menang. Terus ada yang sanggah, Rasulullah, apakah engkau yakin kita bakal menang? Ini bandingnya banyak banget, 7.000 nih kurang pasukan. Kita bilang seperti itu. Terus Rasulullah bilang gini sama sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa nih yang punya ide untuk kita perang nanti? Lalu sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi pun mengangkat tangannya. Nah, terus Rasulullah bilang sama Salman, wahai Salman, apa idemu? Kata Rasulullah, gini Rasulullah, waktu aku perang di Persia nih, kami tuh ngegali lubang, ngegali paret yang cukup dalam, biar nanti kalau ada pasukan berkuda, kudanya itu masuk ke dalam dan mereka bakal berhenti, nggak bisa nyerang lagi. Terus Rasulullah bilang, oke, kita akan lakukan itu, kata Rasulullah. Nah, gara-gara Rasulullah ini mau buat parit, Rasulullah Salman bilang gini lagi, ini ya Rasulullah, ketentuannya paritnya itu lebarnya 5 meter dengan dalam 3 meter. Bisa dibayangin, berarti kalau bisa dibilang itu tuh dalam paritnya tuh 2 kali badan Alia. Tinggi banget berarti kan, itu dalamnya tuh dalam banget.
Nah, terus Salman nih bilang lagi sama Rasulullah, cuman ya Rasulullah, ini perbandingan pasukannya nih jauh banget. Jadi saya sendiri tuh nggak yakin Rasulullah apa bakal menang atau tidak dengan cara saya ini. Terus Rasulullah bilang, nggak apa-apa wahai sahabat-sahabatku, kita akan tetap melakukan, akan ikhtiar, dan ingat pertolongan Allah itu nyata. Nah, setelah mereka mempersiapkan, mereka pun menggali parit. Gini ya, Alia jelasin. Bedanya tanah di Arab itu sama di Indonesia. Kalau di Indonesia pakai cangkul tuh ya udah langsung kegali gitu kan. Tapi kalau di gurun pasir sana itu dalamnya itu batu. Jadi mereka tuh harus memindahkan bongkahan batu sedalam 3 meter, yang besar batunya terus diangkat, yang lebarnya sepanjang 5 meter. Jadi mereka harus ngangkat ke atas. Bayangin gimana capeknya. Nah, jangan salah teman-teman, 3.000 pasukan ini itu adalah gabungan juga dari penduduk Madinah, di mana dalamnya juga ada kaum kafir Yahudi. Kaum kafir itu bilang sama Rasulullah, nggak apa-apa Rasulullah, kami akan bantu, kan kami juga penduduk Madinah. Begitu kata mereka. Tapi tetap aja ada udang di balik bakwan. Mereka tetap menjalankan misi mereka. Jadi mereka tuh udah sekongkol sama koalisi yang mau nyerang tadi. Mereka bilang, nggak apa-apa, nanti kalian serang dari luar, kami bakal serang dari dalam dengan cara mengganggu keluarga-keluarga mereka. Seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya Rasulullah dan para pasukan pun menggali lubang dengan dalam 3 meter dan dengan panjang 5 meter tadi itu teman-teman. Ini kan cuacanya dikisahkan tuh panas, terik, berangin. Bayangin gimana mereka menggali yang isinya tuh batu gede dinaikkan ke atas. Maka pada saat itu banyaklah dari kaum muslimin yang berkhianat kepada Rasulullah. Bilangnya tuh apa? Wahai Rasulullah, saya mau pulang dulu. Istri saya di rumah nggak ada yang ngurus. Kan seorang suami itu harus ngurus istri dan jagain istri. Udah salah, berdalil. Setelah itu ada lagi yang pulang. Wahai Rasulullah, saya pulang dulu. Anak saya belum makan katanya. Kan seorang ayah harus menyediakan makanan untuk anaknya. Sudah salah, berdalil. Jadi yang tersisa pada saat itu hanya 2 golongan. Orang yang benar-benar beriman dan kaum Yahudi yang licik. Terus apa sih kata kaum Yahudi itu? Mereka bilang, gila ini orang Islam mau berusaha ngalahin 10.000 pasukan dengan cara gali paret sedalam 3 meter dengan panjang 5 meter. Gak mungkin lah 6 hari lagi mau sampai pasukan. Dan mereka berusaha, gak akan bisa 6 hari lagi tuh mepet istilahnya teman-teman. Pada saat itu para sahabat mengadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini batu yang mau kami pecahkan ini keras banget, nggak bisa dipecahkan. Rasulullah udah dipukul berkali-kali. Terus Rasulullah bilang gini, tolong ambilkan aku semangkuk air. Lalu Rasulullah meludah di dalamnya dan menyiramkan air tersebut ke atas batu yang susah dipecahkan tadi. Apa yang terjadi teman-teman? Dalam 3 kali pukulan dengan menggunakan beliung, batu tersebut pecah dan mengeluarkan cahaya. Nah, udah selesai nih teman-teman, part sebelum perang Khandaq terjadi. Akhirnya perang Khandaq pun tiba. Jadi teman-teman, dikisahkan bahwa kaum kafir Quraisy bersama koalisinya udah datang nih dengan pasukan-pasukannya yang berjumlah 10.000 dengan persenjataan yang lengkap. Tiba-tiba mereka kaget, kok ada parit yang dalamnya 3 meter dengan panjang 5 meter nih. Dan mereka itu tertahan, gak bisa. Dan mereka ini nggak menyangka-nyangka, kok bisa ya ada orang yang menggali segitu dalamnya. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke kemah. Besoknya mereka balik lagi dan mencoba lagi. Akhirnya apa? Kuda-kudanya tuh jatuh ke bawah. Kan tadi dalamnya 3 meter. Mau lompat nggak bisa, mau lompat keluar nggak bisa, mau lompat ke parit yang lain juga nggak bisa karena tadi panjangnya sekitar 5 meter. Jadi udah nggak bisa nih. Mereka pun balik lagi ke kemah selama sebulan dan mereka memikirkan strategi baru gimana caranya untuk melewati parit yang sudah dibangun kaum muslimin. Oke guys, kita udah sampai di part penutup yaitu kesimpulan nih guys. Kesimpulannya apa? Untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita harus mengingat selalu jasa beliau dan para sahabat beliau seperti Salman Al-Farisi ini. Beliau punya ide yang cerdas dan cemerlang untuk menggali parit dan akhirnya menang kita di perang Khandaq. Nah, terus kesimpulan selanjutnya ini apa nih? Kayak gini. Perang Khandaq ini kita bilang kayak nggak logis deng, kayaknya 10.000 pasukan ngelawan 3.000 pasukan, terus yang 3.000 itu malah menang kayak gitu kan.
ini poinnya kita ambil. Kita tuh nggak boleh suuzon sama Allah. Walaupun orang bilang tuh nggak bakal mungkin begini, begono dan lain-lain. Kalau Allah udah ikut campur dalamnya, di dalam hal itu, dalam masalah itu, maka apapun yang terjadi, maka terjadilah. Keberhasilan pun mesti bisa di tangan kita. Kun fayakun. Begitu teman-teman. Ini adalah part terakhir. Semoga menginspirasi teman-teman semua dengan kisah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.